Emang boleh nggak dikenal di dunia tapi dikenal di penduduk langit? Bahkan sampai Nabi Muhammad pernah berkata, kalau kalian bertemu dia, mintalah dia mendoakan kalian. Padahal dia cuma seorang pengembala. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pambayun Rahmaning Tias, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam di kampus Universitas Tazkiyah dengan nomor induk mahasiswa 2410409010. Hari ini aku mau cerita tentang pemuda yang terkenal di penduduk langit karena ketaatannya kepada ibunya. Siapa lagi kalau bukan Uwais Al-Qarni? Jadi, Uwais ini adalah pemuda soleh asal Yaman yang lahir di 594 Masehi. Sejak kecil, ia sudah ditinggal ayahnya meninggal sehingga dia hanya hidup berdua bersama ibunya yang dimana ibunya sudah tua dan lumpuh. Uwais dan ibunya sama-sama fakir dan juga memiliki penyakit kulit yang menyebabkan kulitnya itu menjadi belang-belang. Hidupnya itu sangat sederhana dan pekerjaannya hanyalah seorang penggembala kambing. Namun, ia tidak pernah mengeluh atas kehidupannya seperti itu. Balik keterbatasan kehidupannya, Wise ini adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya, yang sangat mencintai, sangat memuliakan ibunya. Dan apa saja yang ibunya mau pasti Wise selalu mengusahakannya. Pernah suatu hari ibunya Uwais ini berkata ke Uwais, ia merasa bahwa umurnya ini sudah tidak panjang lagi. Dan ibunya ini memiliki satu permintaan, satu mimpinya itu adalah pergi haji. Dan ibunya ini meminta Uwais untuk ikhtiar dan mencari cara bagaimana agar Uwais dan ibunya ini pergi haji bersama. Mendengar itu, Uwais jadi bingung sendiri karena dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli unta yang dimana saat itu unta adalah alat transportasi untuk pergi ke Mekah. Hari demi hari, Uwais bekerja dengan giat hingga dia bisa mengumpulkan uang, namun uang itu hanya cukup membeli satu ekor lembu. Suatu hari, ia memandang ibunya semakin lemah dan berpikir keras. Bagaimana ya caranya aku membawa ibu ke Mekah? Lalu dia mempunyai ide di dekat rumahnya ada sebuah bukit kecil. Sehingga setiap hari Uwais ini mulai menggendong anak lembu itu naik turun ke atas bukit. Hari pertama ia merasa kelelahan, hari kedua dia tetap berusaha sampai orang-orang kampung pun melihatnya dengan heran. Apa yang kamu lakukan, Uwais? Uwais hanya tersenyum dan berkata, aku hanya melatih diriku. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan, Uwais sudah terbiasa menggendong anak lembu itu sampai anak lembu itu pun memiliki berat 100 kilo. Sampai anak lembu itu besar dan Uwais tetap bisa menggendongnya. Sampai suatu hari, Uwais berkata kepada ibunya, Ibu, bersiaplah. Ibunya pun bertanya, bersiap untuk apa anakku? Lalu, Uwais menjawab, kita akan pergi ke Mekah. Ibunya pun kaget. Bagaimana caranya? Kita tidak punya uang, kita tidak punya unta, dan keadaan ibu pun sedang lumpuh. Ibunya pun menangis. Uwais, perjalanan itu sangat jauh. Kemudian Uwais berkata dengan lembut, selama ada ibu, aku akan kuat. Jadi Uwais ini menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk ibadah haji. Jadi selama berbulan-bulan ini Uwais itu berlatih untuk mengangkat ibunya pergi ke Mekah. Hari demi hari pun Uwais menggendong ibunya di padang pasir. Angin yang sangat kencang, begitupun dengan pasir yang sangat panas, hingga kadang kakinya pun terluka dan kadang juga tubuhnya yang hampir menyerah. Sampainya di depan Ka'bah, Uwais ini langsung berdoa, Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Ibunya yang mendengar doa Uwais ini langsung bertanya, bagaimana dengan dosamu, nak? Nah, di sini Uwais pun menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari doa ibu yang akan membawaku ke surga. Dan di sini pun Allah mendengar doa Uwais dan mengabulkannya. Allah bahkan memberi karunia untuk Uwais, sehingga penyakit yang ada di kulitnya itu sembuh. Hanya tertinggal satu bulatan putih yang ada di tenguknya. Nah, ketika Rasulullah masih hidup, ternyata Uwais ini sudah dikenal oleh Rasulullah. Padahal belum pernah sama sekali bertemu dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah ini pernah bilang ke Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab sesuatu kayak gini. Suatu ketika, kalau kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfarnya.
Dia adalah penghuni langit dan bukan orang bumi. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah dia punya tanda putih yang ada di tengkuknya. Akhirnya, Ali pun mencari Uwais untuk meminta doa agar ia juga diampuni dosanya oleh Allah. Bayangin dua Sayyidina meminta doanya itu ke Uwais. Berarti seberapa spesialnya Uwais ini di mata Allah dan di mata Rasulullah. Dan singkat cerita, setelah beberapa tahun mereka mencari Uwais dan akhirnya bertemu tepatnya di tahun 657 Masehi, Uwais pun akhirnya meninggal dunia. Saat kematian Uwais ini membuat masyarakat Yaman ini terbingung-bingung karena banyak orang-orang berebutan untuk memandikan, mensolatkan, dan mengkuburkan jenazahnya Uwais. Di dalam buku kehidupan Uwais Al-Qarni, karya Muhammad van Desta, disebutkan bahwa mereka-mereka ini berebutan untuk mengantarkan jenazahnya Uwais ke liang lahat, bahkan sampai malaikat pun ikut mengantarkannya. Jadi mereka itu turun ke bumi untuk melihat dan mengurus pemakaman Uwais. Masya Allah, berarti Uwais ini sespesial itu ya. Uwais mendapatkan kespesialan itu karena kebaktian beliau kepada ibunya pula yang dilakukan Uwais, sehingga Uwais bahkan tidak disebut sebagai makhluk bumi, melainkan penduduk langit. Karena beliau di dunia ini tidak punya apa-apa, tapi pahalanya ini sangat-sangat berat sampai Allah langsung memasukkannya ke dalam surga. Cuma karena jalur minta ridho ke ibu. Ayo deh teman-teman, cepat-cepat minta maaf ke ibu kalau kalian punya salah. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jika kalian masih punya ibu, luangkan waktunya dan ucapkan terima kasih. Karena doa ibu adalah jalan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Oke, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi irfa maqamu دوما في كل مكان